Terima kasih buat hadirat-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih buat sukacita-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Kami menikmati setiap sukacita-Mu Tuhan. Amin. Amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi Bapak Ibu. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku. Amin. Memandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatimu Bapak Ibu sekalian, sampai sesuatu terjadi, sampai sesuatu terjadi dalam hatimu, sampai ada gerakan Tuhan dalam hatimu, sampai ada terobosan Tuhan. Angkat hatimu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Amin. Kami mengangkat hati kami Tuhan. Kurahamaya syakandarala, kirahamaya syakandarala, kuralabayasi, kurala.
Kami sungguh mempercayai Tuhan bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Kami percaya Engkau adalah Tuhan perisai hidup kami, Tuhan. Menghadapi hari-hari yang tidak menentu, dunia mengalami banyak gonjangan. Tetapi sebagai umat-Mu kami berharap, kami tetap beriman, kami tidak takut, karena Tuhan adalah keselamatan kami. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu untuk kami bersama-sama mendengar dan mengalami pribadi-Mu, mengalami firman-Mu Tuhan. Hari ini kami rindu Tuhan, firman-Mu menguatkan, mengubahkan hidup kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara-saudara. Mari kita akan buka di dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sebagai ayat untuk melandasi firman Tuhan pada hari ini. Kita akan baca bersama-sama semuanya. Kita baca supaya telinga kita sendiri bisa mendengar, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 2, 3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Firman Tuhan minggu yang lalu dengan jelas sudah membawa kita untuk kita mengalami hidup tanpa kekhawatiran. Ditekankan bahwa tipu daya iblis mengatakan khawatir itu wajar. Khawatir itu wajar. Bahkan banyak orang mengatakan selama orang hidup di dunia, maka orang akan mengalami khawatir. Khawatir itu wajar. Tahukah saudara bahwa itu tidak benar? Itu sebuah tipu daya iblis. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa khawatir adalah salah satu bentuk penjajahan dari kuasa kegelapan. Khawatir itu salah satu bentuk penjajahan. Oleh karena itu, khawatir adalah berdosa karena firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir. Khawatir berarti bentuk penentangan terhadap perintah Tuhan. Dari bahasa aslinya khawatir nerimnau berarti ditarik dalam dua kutub. Artinya, orang terus-menerus dibawa kepada kehidupan ke depan dan sekarang. Dibawa kepada kehidupan yang tidak diketahui, mengkhawatirkan hal-hal yang akan terjadi dan sekarang. Ditarik dari dua kutub. Oleh karena itu, orang yang khawatir adalah orang yang tidak berbahagia. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengalami damai sejahtera. Oleh karena itu firman Tuhan dengan jelas mengatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala permintaanmu kepada Allah di dalam doa dengan permohonan ucapan syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang menang terhadap ketakutan. Mari kita katakan bersama-sama, menang dari ketakutan. 2, 3. Ya, menang dari ketakutan. Apa bedanya khawatir dengan takut? Kalau khawatir itu mencemaskan hal-hal yang belum terjadi, yang mungkin akan terjadi. Penelitian kemarin menunjukkan bahwa 82% dari yang dikhawatirkan tidak terjadi. Dan kekhawatiran merupakan serangan setan. Khawatir itu seperti itu. Tetapi kalau ketakutan itu apa? Ketakutan itu perasaan takut dari apa yang sedang dihadapi.
Oleh karena itu, di dalam Mazmur pasal 27, ini latar belakangnya, pemazmur Daud berdoa kepada Tuhan. Dia mendeklarasikan imannya, dengan mulutnya dia katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Perhatikan saudara, rasa takut kalau sudah dikatakan gemetar berarti adalah ketakutan yang luar biasa. Daud pernah mengalami rasa takut. Daud mengatakan, terhadap siapakah aku harus gemetar? Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang mendengarkan radio Suara Pengharapan di tempat masing-masing, saudara pernah merasakan gemetar. Keyakinan, deklarasi, pengakuan iman yang dikatakan Daud ini bukan tanpa alasan. Sebab ini adalah pengalaman Raja Daud. Ya. Saudara, ada yang berpikir, oh kalau Daud jadi raja itu hidupnya pasti sudah enak. Sudah jauh daripada ketakutan, kekhawatiran dan kegentaran. Oh, tidak ada ancaman mara bahaya. Saudara, kalau kita lihat latar belakang dari pasal ini bahwa Daud mengalami serangan musuh pada ayat 2. Dikepung tentara yang seakan-akan dagingnya mau dimakan. Ada banyak orang yang membenci. Daud mengalami berbagai macam tantangan mara bahaya. Tetapi seberat apapun tantangannya, Daud selalu menyatakan imannya bahwa Tuhan adalah benteng hidupku. Di dalam ayat 7 sampai 12, Daud mengakui kelemahannya dan mengakui betapa dia memerlukan Tuhan. Itu pengakuan seorang raja. Saudara, di antara saudara semua tidak ada yang jadi raja. Kalau raja punya pasukan, kalau raja punya kekayaan yang berlimpah, itu pun Daud masih mengakui dia perlu Tuhan. Ya, saya yakin kalau dirupiahkan, Daud punya bermiliat-miliat uang. Daud punya banyak kekuasaan, itu pun Daud mengakui, saya butuh Tuhan. Saudara, bagaimana menang dari rasa takut? Saya lihat di dalam definisi Kamus Bahasa Indonesia, definisi takut adalah merasa ngeri, menghadapi sesuatu yang membahayakan, yang mendatangkan bencana. Takut berarti tidak berani. Lalu ketakutan adalah ekspresi daripada perasaan takut. Rasa takut itu dalam bahasa sekarang dinamakan fobia. Kecemasan yang terus-menerus terhadap hal-hal yang dihadapinya. Dan dikasih Tuhan. Mungkin kita hanya berpikir takut. Saya mengalami, orang mengalami biasa. Orang kalau wanita ngadepi ulat takut, ngadepi tikus pun takut. Ya, saudara, ngadepi serangga,
Menghadapi ketinggian, takut. Menghadapi ujian, takut. Menghadapi realita hidup, takut. Saudara, namun ada juga orang yang justru naik ke gunung menantang bahaya. Orang juga memiliki hobi-hobi yang menantang maut. Bagaimana itu? Saudara yang dikasih Tuhan. Ketakutan itu justru banyak dihadapi oleh orang karena sesuatu yang tidak realistis. Saya yakin kalau saudara menghadapi naga besar, lalu naganya itu membuka mulutnya, lalu kelihatan giginya, lalu menyembur keluar apinya, itu takut. Karena apa? Benar-benar naga itu ancaman. Tetapi bagaimana mungkin saudara-saudara, saya mau tanya siapa di antara saudara yang ketika lihat ulat kecil aja takut? Jujur, yang sering lihat ulat kecil aja takut. Padahal saudara tahu, dengan sekali apa? Ulat di sini, di depan saudara, dengan sekali tindakan, selesai. Lalu banyak orang yang mengalami ulat, takut. Takut itu ada sebagian yang tidak realistis. Ketakutan yang tidak masuk akal. Ya. Oleh karena itu, kalau banyak ketakutan, itu terus menerus menjadi gaya hidup orang percaya sama. Memandang ulat yang kecil itu sebagai masalah besar. Banyak orang yang ketika menghadapi masalah hidup yang sebenarnya butuh komunikasi saja. Sebenarnya butuh tindakan kecil saja. Orang yang takut akan menjadikan masalahnya besar. Lalu Yesus menjadi kecil. Sudah dikasih Tuhan. Orang yang takut adalah orang yang sedang mengumpulkan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu pengalaman Ayub, di dalam Ayub pasal 3 ayat 25, dia katakan begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah ini bahayanya saudara. Saudara, Ayub mengatakan, yang kutakutkan malah yang menimpa aku. Yang kucemaskan malah yang mendatangi aku. Karena ketakutan dan kecemasan itu punya kekuatan untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Saudara harus percaya pada saya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Ketakutan itu bentuk serangan iblis. Jangan bangga kalau saudara itu dipenuhi dengan rasa takut terhadap apapun. Ketakutan merupakan bentuk serangan iblis. Ayub mengatakan, yang kutakutkan itu justru yang terjadi padaku. Itu justru yang menimpa aku. Yang kucemaskan itu justru yang mendatangi aku. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana kita menang dari rasa takut. Saudara, kita tahu bahwa ketakutan itu membuat seorang mengalami damai sejahtera. Kalau tidak mengalami damai sejahtera berarti menghalangi berkat-berkat Tuhan. Orang kalau mengalami damai sejahtera itu orang gampang kok terima firman. Amin. Orang kalau mengalami damai sejahtera, orang juga berpikir positif kok terhadap orang lain. Mudah menerima kelemahan orang lain. Orang kalau mengalami damai sejahtera, mudah kok murah hati. Coba kalau saudara lagi jengkel, sulit murah hati. Ya. Orang kalau lagi mengalami damai sejahtera, di dalam bekerja, mudah kok memberi yang terbaik. Orang kalau mengalami damai sejahtera, dengarkan firman pun juga bersemangat kok. Dari cara duduknya, orang semangat. Ya. Ya.
Orang kalau semangat mendengarkan firman Tuhan, rajin mencatat. Lalu di rumah diulangi lagi. Orang kalau mengalami damai sejahtera, hidup jadi mudah. Tetapi ketakutan itu membuat orang tidak mengalami damai sejahtera. Karena ketakutan berarti juga meragukan kuasa Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab berbicara tentang jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Mari kita lihat apa tuh sebenarnya penyebab awal daripada ketakutan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ketakutan itu awalnya itu karena manusia terpisah dari Tuhan. Bukankah kita ketahui bahwa pertama kali Tuhan itu menciptakan manusia di Taman Eden? Manusia bersekutu dengan Tuhan. Manusia tidak punya rasa takut. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu manusia kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Maka dosa mulai menguasai Adam dan Hawa. Dari situlah maka manusia mengalami ketakutan. Sampai ketemu dengan Tuhan pun takut. Enggak berani ketemu Tuhan. Berapa di antara banyak orang yang terikat kebencian, terikat pikirannya dipenuhi dengan menghakimi orang lain, terikat dengan dosa, terikat dengan pornografi, terikat dengan dendam, sampai berdoa saja tidak bisa. Ya. Manusia yang terpisah dari Tuhan, terikat dengan berbagai macam tuduhan, kehilangan damai sejahtera, enggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Makanya begini, ketakutan itu banyak dialami oleh orang yang sedang mengalami jauh dari Tuhan. Semakin jauh dari Tuhan, maka semakin orang akan mengandalkan kekuatan sendiri. Semakin orang akan dihantui rasa takut, rasa takut, rasa takut, dan rasa takut. Saudara, mari kita lihat bagaimana pengalaman bangsa Israel. Kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir adalah menggambarkan kisah manusia hidup yang sebenarnya. Di Mesir ada dalam perbudakan dosa. Manusia sama dengan kita. Dulu kita ada dalam perbudakan dosa. Lalu dipanggil keluar dari perbudakan dosa. Menjadi umat tebusan Allah, menjadi umat milik Tuhan. Tapi saudara tahu enggak? Ketika orang Israel keluar dari Mesir. Oh, yang namanya orang Israel keluar dari Mesir itu Firaun tidak membiarkan. Oh, orang Israel keluar begitu saja, tidak membiarkan. Makanya walaupun sudah diizinkan keluar, Firaun ngejar lagi. Tapi celakanya apa? Celakanya bahwa orang Israel itu sudah mentok di depannya laut Tiberau. Sudah mentok. Padahal orang Mesir, Firaun mengejar dia. Banyak orang yang sudah bertobat. Iblis tidak rela kalau bertobat. Iblis berusaha membawa orang yang sudah bertobat kembali ke Mesir, kembali ke perbudakan. Makanya banyak orang yang belum dewasa rohani suka menyalahkan Tuhan. Saya sudah bertobat, saya sudah percaya Yesus,
Kenapa kok hidup saya nggak ada perubahan? Kenapa masalah saya masih terjadi? Kenapa belum ada jalan keluar? Coba kalau saudara mengalami apa yang dialami orang Mesir, itu sudah dikejar, ini pantai sudah mentok. Kalau mau maju jelas tenggelam di laut, kalau mau ke sana jelas menjemput ajal, yaitu orang Mesir, Firaun. Mereka tidak mungkin berenang. Kalau mau melawan, tidak mungkin. Mereka itu budak yang tidak pernah dilatih bertempur. Tidak ada kekuatan. Walaupun jumlah mereka lebih daripada 2 juta, tetapi mereka tidak bersenjata. Mereka adalah budak. Oleh karena itu, mereka mulai mengekspresikan ketakutannya, kecemasannya itu dengan berkata-kata, bersungut-sungut. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 11 sampai 12. Keadaan yang terjepit seperti itu, dia katakan, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun. Ya. Lebih enak di Mesir, bekerja di Mesir, daripada mati di padang gurun. Tetapi saudara lihat, Musa sebagai pemimpin rohani, Musa sebagai gembala daripada orang Israel ini, mengingatkan bahwa kamu ini tidak sendirian, kita tidak sendirian, Tuhan itu menyertai kita, kita tidak sendirian. Sama dengan seorang anak kecil kalau takut kepada sesuatu lalu dipeluk oleh orang tuanya. Anak kecil merasa tentram, ketakutannya hilang, ketakutannya reda. Israel pun seperti itu ketika menghadapi mentok, dikejar, mentok di laut Tiberau. Bersungut-sungut, melupakan Tuhan, lupa bahwa perjalanannya ke Mesir adalah tanggung jawab Tuhan. Makanya di dalam ayat 14, Pasal 14 ayat 13, firman Tuhan berkata, Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Waduh, ini iman yang besar. Ya. Yang terjadi saudara sudah hafal semua. Tuhan membelah laut. Orang Israel maju, berjalan, menyeberang. Lalu ketika mereka semua sudah ada di daratan, dia menyaksikan pasukan Firaun yang jumlahnya banyak itu semua ditenggelamkan oleh Tuhan. Ini adalah satu demonstrasi kuasa Tuhan yang diberikan Tuhan di hadapan mata orang Israel, bahwa jangan takut karena Tuhan menyertai. Saudara, siapa di antara engkau yang hari ini punya masalah mentok? Mentok. Enggak ngerti, maju yang enggak bisa, mundur enggak bisa. Dan itu masalah mungkin sudah lama engkau alami. Ya. Mungkin engkau berdoa, mungkin engkau beribadah, tetapi hatimu belum kau letakkan pada Tuhan. Hati-hati, orang kalau mengalami ketakutan, mengalami masalah, hatinya tidak diletakkan pada Tuhan, nanti bisa seperti Israel. Bersungut-sungut, ngapain kami dibawa ke sini? Ngapain saya ikut Tuhan?
Toh akhirnya juga akan celaka, akan mati di padang gurun. Hati-hati. Firman Tuhan memperingatkan, ingat kita ini anak Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Walaupun kok kelihatannya tidak seperti yang saya kehendaki. Saya pengennya, begitu saya pengen, langsung Tuhan sediakan jalan keluar. Ingat, pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat. Tetapi juga tidak pernah terlambat. Amin. Yang jadi masalah sering kita itu memaksakan. Pengen jadi Tuhan. Seperti ini harusnya, seperti ini harusnya. Enggak sabar. Saudara, saya dikasih Tuhan. Dari pendahuluan ini kita lihat bahwa betul Israel pun pernah mengalami ketakutan. Ketakutannya ini tidak hanya seorang diri ini semua jemaah takut nih. Semua orang Israel takut. Hanya Musa yang pegang janji Tuhan. Makanya saya mau kasih tahu, Bapak, Ibu, Saudara semua itu pemimpin di dalam keluarga. Kalau pemimpin aja takut, hancur itu. Ya. Musa tidak takut. Bagaimana terjadi kalau Musa lupa? Musa ikut bersungut-sungut. Tidak akan ditolong. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut karena ketakutan merupakan senjata setan untuk menjatuhkan orang percaya. Jadi kalau saudara punya takut, itu jangan bangga. Salah. Ketakutan itu justru serangan. Ketakutan itu senjata setan. Kenapa? Karena kalau orang percaya dikuasai ketakutan, maka iman kepada Tuhan akan melemah. Iman kepada Tuhan akan memudar. Bahkan banyak orang yang iman kepada Tuhan akan hilang. Dan akhirnya murtad. Lari meninggalkan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan. Karena orang yang dikuasai rasa takut itu seperti orang yang kalah sebelum bertanding. Ya. Saudara, saya ini punya pengalaman sejak kecil saya ikut berbagai macam cabang olahraga yang menuntut pertandingan. Saya ini sering kali ngobrol sama teman ketika dulu saya jadi kapten tim voli. Saya dulu di voli di Vita Solo. Waktu saya mahasiswa di UNS, itu sudah lama sekali. Itu tahunnya tahun 84. Saya punya banyak teman yang ketika latihan bagus. Tapi ketika bertanding, jadi takut. Kalau takut, yang harusnya bisa lakukan smash dengan sempurna, dia tidak bisa lakukan. Saya kalau dapat musuh yang lebih bagus, saya senang. Saya dulu pernah di Gempol sana ini, final kejuaraan voli 1-2. Musuhnya Baja 86 dari Bantul. Saya senang, walaupun saya tahu nanti saya kalah. Tapi saya senang. Ya. Orang yang takut grogi, kalah sebelum bertanding. Tapi orang yang punya mental, tidak takut. Dia semakin menghadapi tantangan, semakin dia akan bermain baik. Saudara, ada banyak orang yang ketika mengalami ketakutan, tubuh menjadi lemah, semangatnya hancur, lemas, tidak berdaya, bahkan tidak sedikit orang yang dihantui ketakutan menjadi stres. Hati-hati loh saudara. Saudara kalau bergaul sama orang stres ini mudah tersinggung. Orang stres itu orang yang merasa tidak aman. Ya. Orang kalau mengalami ketakutan itu akan kehilangan akal sehat. Ya. Lalu akan mengambil langkah-langkah yang tidak terduga. Yang bagi orang itu lucu. Makanya lihat. Ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Dan Tuhan tidak memberi kepada kita sebagai orang percaya adalah roh yang mendatangkan ketakutan. Alkitab dengan tegas mengatakan Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Tuhan mau supaya kita dikuasai oleh kemenangan.
Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau saudara takut menghadapi hidup, takut menghadapi persoalan yang sedang dialami, sadarlah ini bukan dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Karena ketakutan membuat lumpuh. Orang yang ketakutan tidak produktif. Roh ketakutan itu milik orang yang kecil. Sementara orang yang dipenuhi dengan roh Allah, dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan adalah orang kecil yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Columbus ini penemu benua Amerika. Dia adalah seorang yang berani mengambil jalur pelayaran yang tidak biasanya dilalui. Dan akhirnya tanpa sengaja dia menemukan benua Amerika. Saudara, dunia sedang dihinggapi dengan teror ketakutan. Perhatikan semua, saya ingin saudara perhatikan bahwa teroris itu senjatanya apa? Menebar ketakutan. Makanya kalau saudara punya WA, saudara tidak boleh men-sharekan hal-hal yang mendatangkan ketakutan. Contohnya, wah ada teroris, ada bom, lalu terorisnya bikin foto hoax, lalu mayatnya bergelimpangan tangannya pada terpisah dari tubuhnya dan sebagainya. Sebenarnya itu hanya hoax. Teroris itu hanya menyebarkan ketakutan. Nah lalu kalau ada orang yang ikut menyebarkan, itu agen teroris. Kuasa kegelapan itu menyebarkan ketakutan. Perhatikan. Makanya sebenarnya kejadiannya kecil. Tetapi kalau itu disebarkan, gambar-gambar hoax yang tidak benar itu disebarkan, lalu semua orang, lalu timbullah ketakutan kepada seluruh negara Indonesia. Itulah yang diinginkan. Yang diinginkan seperti itu. Makanya sekarang tidak boleh lagi nyebar-nyebar ini. Karena apa? Ketakutan itu teror. Bangsa Israel juga pernah mengalami teror. Terornya siapa? Terornya dari Goliat. Goliat ini adalah panglimanya, tentaranya. Orang Filistin. Maju dengan mengeprak-ngeprakkan pedang dan perisainya. Lalu ngomong dengan suara besar dan bergelegar. Sampai orang Israel pun takut. Dengan penampilan bagaikan raksasa, perlengkapan perang, bak seorang pendekar. Dengan teror suaranya sampai tentara Israel yang dikenal tidak terkalahkan, itu pun mereka takut. Saudara, sampai satu saat Daud yang adalah seorang gembala kecil, hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing, tidak punya pengalaman perang. Namun Daud punya keyakinan kalau dia dapat mengalahkan singa, dia akan yakin dengan pimpinan Tuhan, dia akan dapat mengalahkan Goliat. Karena Goliat merendahkan, meremehkan nama Tuhan. Dan Daud tidak terima. Saudara tahu, Daud yang kecil memenangkan peperangan, mengalahkan dan membunuh Goliat. Saya mau tanya, siapa di antara saudara-saudara yang punya Goliat? Ada loh. Orang itu punya ketakutan masing-masing loh. Punya terornya masing-masing loh. Loh bener loh.
Ada loh orang itu nyimpen ketakutan. Ketakutan yang disimpan dari kecil sampai muda, dari muda sampai tua. Ketakutan terhadap apa? Ya. Orang hidup punya teror. Lah kalau disimpan terornya ini, disimpan ketakutannya ini, bahaya. Rohani tidak bisa bertumbuh. Sudah tidak akan bisa menjadi anak Tuhan yang militan. Goliat yang ada dalam hidup kita tidak harus dihindari. Harus dihadapi. Saudara punya pergumulan apa? Yang mahasiswa punya pergumulan tugas, punya pergumulan skripsi, ada yang punya pergumulan anak, punya pergumulan pekerjaan. Itu harus dihadapi. Wah, kalau Goliat ditakuti, wah semakin dia meneror, semakin dia akan menggelegar. Karena hari-hari ini iblis pun menebarkan roh ketakutan. Iblis pun menebar kebohongan. Apalagi dalam masa-masa bangsa Indonesia mengalami pandemi bersama dengan bangsa seluruh dunia. Wah, ini ada yang senang, saudara. Ada yang senang. Jangankan kok mengalami seperti ini, sekarang seluruh dunia benar-benar mengalami kesulitan. Wah, ini ada yang senang. Ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan percayalah, sama seperti bangsa Israel tadi. Walaupun mentok menghadapi laut, kita tidak sendiri. Amin. Mari kita katakan, kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Ada Tuhan. Ya. Anak-anak muda yang belum pernah mengerti pergumulan hidup. Saudara tidak harus begini. Udah saya tidak usah perhatikan firman Tuhan, saya belum mengalami. Oh saudara salah. Justru firman Tuhan ini akan menjadi penentu di dalam kemenangan kita. Kalau kita takut menghadapi hidup, kita takut menghadapi Goliat. Bahkan kalau kita takut menghadapi laut di berau, takut menghadapi tentara Mesir yang mengejar sekalipun. Ingat, kita tidak sendiri. Jangan pernah menyerah, jangan pernah pasrah. Ketakutan itu membuat kita seolah-olah sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perangi ketakutan dengan firman. Dengan tindakan iman. Ingat, rasa takut adalah kekuatan setan untuk menghancurkan hidup kita. Tetapi iman adalah kekuatan Tuhan untuk membuat kita menang. Pilih yang mana? Pilih takut atau iman? Pilih iman. Dulu ada nyanyian madu dan racun. Iya. Nyanyiannya tahun berapa itu? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Ketakutan itu kalau dipelihara, semakin meracuni hidup manusia. Semakin melemahkan, semakin mematikan. Rasa takut adalah kekuatan setan, sedangkan iman adalah dari Tuhan. Padahal iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Makanya ketika rasa takut membayang, firman Tuhan hari ini mengajarkan deklarasikan iman. Deklarasikan iman. Tanpa iman, di dalam Ibrani 11 ayat 6, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman, tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita punya rasa takut, akuilah rasa takut itu. Setelah diakui, apa? Mengundang Yesus
untuk mengintervensi hidup kita. Dan perkatakan. Yesus ketika dicobai, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini jadi roti. Dia lawan dengan firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Perkatakan. Coba sekarang saudara, di antara saudara yang hadir di dalam ibadah dan yang mendengarkan radio di rumah-rumah. Saudara, siapa di antara saudara yang mengalami takut? Takutnya apa? Perkatakan, Tuhan, saya mengalami ketakutan. Jujur kepada Tuhan. Ungkapkan kepada Tuhan. Jangan disembunyikan. Kenapa? Ketika kita ungkapkan kepada Tuhan, nyatakan di dalam doa. Dan perkatakan bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Makanya ada lagu yang katakan, Yesus terlebih besar. Semakin kita memperkatakan Yesus lebih besar daripada masalah saya, semakin masalahnya kecil. Tapi kalau kita katakan masalah saya besar, masalah saya besar, masalah saya besar, saudara ngomong Yesusnya kecil. Perkatakan terus. Ya, lepaskan ketakutan. Pengalaman Daud di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Kata tidak takut berarti apa? Proklamasi, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ketika kekhawatiran, ketakutan melanda, kita juga bisa membaca doa daripada Daud ini. Di dalam ayat yang kelima dari Mazmur pasal 34, dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Waduh, takut itu kalau sampai gentar, kalau sampai redek gitu, waduh ini berarti ketakutan yang luar biasa. Tadi malam saya ditelepon oleh seorang sahabat yang sudah lupa. Karena dia memposting satu postingan yang enggak cocok nih. Antara linknya dengan konten penjelasannya enggak cocok. Saya ngomong ini bahaya. Ya, karena ini menyangkut tokoh nasional. Ini siapa gitu kan. Saya jawab, saya pendeta Amit. Kap, di mana lo? Kita udah pernah foto bareng ketika saya diminta untuk ceramah di Geraha Betel di Cempaka Putih. Oh iya ya Pak Mit, saya ingat. Lalu dia cerita, waduh Pak kemarin ini bukan masalah mudah, kemarin di Jakarta demo ini gini, wah kemarin gini. Waduh luar biasa. Saya ngomong, semua ada dalam kendali Tuhan. Saudara, pemazmur Daud katakan, aku mencari Tuhan. Ketika manusia takut, kebanyakan manusia mencari solusi dengan pikirannya sendiri. Perhatikan. Ketika kita mengalami rasa takut, banyak manusia yang salah jalan. Ke kiai, ke paranormal, datang berharap pada orang yang bukan percaya, akhirnya nasihatnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi pemazmur Daud mengatakan, bagaimana melepaskan ketakutan? Dia deklarasikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bahkan dalam ayat 6 dikatakan apa? Daud terus nantiasa menunjukkan pandangan kepada Tuhan. Ketika kita mengalami ketakutan, imannya ditujukan pada Tuhan. Terus pandang Tuhan, terus pandang Tuhan. Ini janji Tuhan luar biasa. Ketika mengalami ketakutan, kegentaran, terus ditujukan pada Tuhan pandangannya. Janji Tuhan, waduh,
mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu. Saya ingat lagu Pantekosta yang sangat lama. Ini lagunya semangat. Kalau saudara belajar senang nih, sederhana semangat. Bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Kudus, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Luar biasa. Bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Pada waktu saya ngikuti Musbil bersama hamba Tuhan GPDI, saya masih ingat di Delanggu. Waktu lagu ini dinyanyikan, pada awalnya biasa saja. Tapi karena saya duduk di depan, saya nyanyi dengan ekspresi, saya nyanyi dengan melompat-lompat. Itu nyanyian, itu diulang-ulang lebih dari 10 menit, saudara. Satu lagu ini, sampai di fellowship itu, semua bersuka-cita. Sampai, bila takut membayang dan hatiku haleluya, pandang terus, wah semangat luar biasa. Maka penting sekali anak Tuhan mengekspresikan, mengucapkan, mendeklarasikan imannya kepada Tuhan. Amin. Jangan hanya di batin, ekspresikan. Ya, tujukan pandangan, pandang terus pada Dia, harap dan sembahyang. Saudara, kenapa? Karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Saudara, Daud menyebutkan jenis ketakutan yang berbeda. Apa? Ini bukan takut kepada keadaan, bukan takut pada hidup. Akhirnya Daud di dalam pasal 34 ayat 9, justru Daud membalikkan keadaan bagaimana melepaskan ketakutan. Jawabannya sederhana. Jangan takut kepada keadaan, tapi takut kepada Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sangat indah, menarik. Takut kepada keadaan adalah jenis ketakutan yang melumpuhkan. Tetapi takut kepada Tuhan adalah ketakutan yang memberikan rasa hormat, kekaguman yang mendalam kepada pribadi yang menolong kita. Akhirnya, jangan takut pada keadaan, tapi takutlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, kalau sudah berkemah itu berarti itu tinggal. Ketika kita ngalami takut, lalu justru ketakutan kita lepaskan dengan cara pandang Tuhan, mengagumi pertolongan Tuhan, mengagumi rencana Tuhan, mempercayai Tuhan. Lalu kita punya hati yang takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan sediakan malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Amin. Wah, luar biasa loh saudara. Saudara, Tuhan bisa ngutus malaikatnya untuk berkemah, melindungi, mengelilingi, meluputkan dia, meluputkan kita dari segala macam mara bahaya. Lalu pasal 34 ayat 9 baru Daud katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ini luar biasa. Saudara, setelah itu ayat 10 dikatakan, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 10 mana? Ya, mari kita akan baca bersama-sama.
Ayat 10 mana? Iya. Mari kita baca bersama-sama yang ditampilkan 2, 3. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saudara yang sekarang takut karena masalah problem hidup, kekurangan dan sebagainya, jangan takut. Saudara takut masalah jodoh, ya masalah pasangan hidup, enggak akan berkekurangan. Ya memang Tuhan tidak akan sediakan 2 atau 3 ya. Ya. Kalau di kepercayaan lain boleh 10 ya, kita ini ya 1 saja. Makanya jangan jadi playgirls, jangan jadi playboy ya. Ya 1 aja. Ya, kalau pasangan hidup. Kalau yang lain-lain, Tuhan sediakan, tidak berkekurangan. Ya, saudara, saya yakin dan percaya firman Tuhan hari ini sungguh indah. Menang dari rasa takut, perkatakan firman. Jangan ngopeni takut, karena takut itu bentuk penjajahan, bentuk serangan iblis. Dan ingat, kita ini tubuh Kristus. Kita ini harus saling menguatkan. Amin. Jangan saling melemahkan. Kalau saling melemahkan berarti apa? Saling membenci. Ya, kalau saling menghakimi. Ya, enggak, kita ini tubuh Kristus. Saling menguatkan, saling tolong menolong, saling mendoakan, saling memberi. Ya, karena sebenarnya Tuhan juga bisa loh pakai sesama orang percaya untuk menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, undanglah Yesus untuk mengintervensi kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa kita milik Tuhan, hidup kita milik Yesus. Yesus yang sanggup mengintervensi hidup kita. Siapa di antara saudara-saudara yang hari-hari ini mengalami ketakutan masa depan, ketakutan karena jodoh, pasangan hidup, ketakutan masalah sakit penyakit, ketakutan karena keluarga dan sebagainya. Hari ini Yesus mengundang kita, serahkan semua ketakutanmu, semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan Dia akan bertindak. Serahkan semua hal pada Tuhan dan Dia yang akan memelihara kamu. Mari kita berdiri, silakan musik kita akan maju ke depan. Kita akan nyanyikan El Shaddai, El Shaddai. Mari kita tanggapi firman Tuhan ini. Mari kita tengadakan tangan kita tunjukkan hati kita. Kita tujukan iman kita, kita tujukan hati kita. Makiaranda syakabaranda syakaranda syakaran. Yuk semua mari kita fokus saja, fokus pada Tuhan. Enggak usah lihat kanan kiri, ini urusan sudah antara kita dengan Tuhan. Siapa di antara saudara yang mau hari ini menanggapi undangan Tuhan? Tuhan, hari ini aku mau hidup kami berpadanan dengan firman Tuhan. Jangan lari dari kehidupan, jangan lari dari Goliat. Tuhan sanggup membelah laut. Tuhan sanggup menghancurkan Goliat-Goliat dalam hidupmu. Yang sudah hafal enggak usah lihat LCD. Yang sudah hafal langsung nyanyi dengan iman. Tak usah ku takut, Allah